Pemirsa, para calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024 di Jawa Barat tengah menjalani masa kampanye. Para paslon berjuang untuk memenangkan hati rakyat dengan lebih mengenalkan diri serta mensosialisasikan kemampuan serta program kerjanya. Hal tersebut tentunya penting karena masyarakat sebagai pemilihnya harus tahu betul siapa yang sesuai untuk menduduki kursi kepala daerah nanti. Untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat sendiri, ada 4 pasangan calon yang bertarung. Satu di antaranya yang diusung koalisi gemuk dianggap sebagai pasangan paling kuat. Benarkah demikian? Menarik tentunya untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa upaya yang dilakukan oleh para paslon kepala daerah untuk mempengaruhi perkembangan popularitas dan juga elektabilitas dalam Pilkada 2024 kali ini. Untuk membahas yang lebih lanjut telah hadir di studio kami pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Bapak Deddy Kurniasyah. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hatur nuhun hadir kembali di Indonesia Lebar dalam program Gaspol. Pak Deddy, sudah penetapan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur siap berkontestasi dalam Pilkada serentak 2024. Pasca penetapan, seperti apa Pak Deddy melihatnya terhadap 4 pasangan calon ini terkait juga soal elektabilitas di masyarakat? Apakah sudah mulai muncul masyarakat yang tentunya berpikir akan memilih salah satu paslon, melihatnya ke arah sana Pak? Ya, menarik sebetulnya ya. Kenapa? Karena Pilkada di 2024 ini kan terjadi banyak perubahan yang mendadak atau mendekati di masa pendaftaran. Salah satunya misalnya dengan keputusan MK terkait dengan syarat pengusungan begitu, itu kemudian membuat partai-partai politik yang tadinya tidak merencanakan untuk mengusung kader sendiri, sehingga mereka punya kesempatan mengusung, dan khususnya di Jawa Barat itu ternyata dimanfaatkan dengan sangat baik. Sehingga kita bisa saksikan bahwa sekarang Jawa Barat memiliki 4 kandidat dan itu cukup ramai. Meskipun di banyak daerah juga kemudian juga banyak kandidat yang juga muncul begitu. Tapi dengan ramainya kandidat itu tentu berdampak pada 2 hal. Satu, menyulitkan warga negara untuk kemudian menentukan pilihan begitu ya. Menyulitkan bukan karena faktor visi misi atau kapasitas dari masing-masing kandidat, tetapi karena mungkin pemilih juga sebenarnya tidak siap kalau ternyata pada Pilkada 2024 ini nanti itu justru akan muncul 4 pasang kira-kira begitu. Nah, yang kedua, bagi partai politik juga beberapa saya kira juga kemudian merasa terdesak untuk mempromosikan kandidatnya, terlebih bagi partai politik yang pada awalnya tidak merencanakan mengusung atau merencanakan mengusung, tetapi karena ada kesempatan mengusung sendiri, sehingga tokoh yang direncanakan itu tidak jadi diusung dan mengusung tokoh yang lain. Jadi ini satu hal yang menurut saya cukup dilematis. Satu sisi memang partai politik berkesempatan untuk mengikuti kontestasi, tapi sisi lain kemudian dipaksa dengan cepat begitu ya, beradaptasi dengan kondisi, bagaimana caranya mempromosikan kandidat dan mendapatkan porsi keterpilihan di tingkatan pemilih yang juga sama-sama juga mungkin baru disodorkan nama-nama yang akan muncul, sehingga mereka juga masih dalam situasi yang bimbang meskipun kampanye sudah dilakukan di beberapa waktu ini, saya rasa. Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor yang tentunya juga membuat para paslon tertentu, terutama yang dalam tanda kutip mendadak dalam mendaftarkan, lalu juga persiapan yang kurang, ini tampaknya untuk meningkatkan elektabilitas agak kesulitan seperti itu. Dan juga kalau kita melihat nih Pak Deddy, pasca penetapan lalu juga sudah ditetapkannya juga nomor urut dari pasangan calon, kita melihat dulu untuk nomor urut sendiri ini ada faktor tertentu yang bisa meningkatkan elektabilitas atau ada faktor lain sebetulnya? Di banyak konstelasi politik ya, utamanya di kontestasi di pilkada, baik itu di tingkatan kota maupun di tingkatan provinsi, nomor urut sebenarnya tidak terbukti mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang. Tetapi nomor urut itu hanya sekedar untuk memudahkan orang sebagai pengingat begitu. Dan itu pun tidak terbukti diperlukan untuk di pilkada. Kalau di pemilihan-pemilihan misalnya di legislatif yang kandidatnya cukup banyak, lalu kemudian di pemilihan DPD misalnya,
Nomor urut menjadi penting. Kenapa? Untuk mengingatkan pemilih supaya nanti pada saat mereka datang ke TPS, kalaupun tidak ingat dengan nama dan rupa karena terlalu banyak begitu, mereka bisa menggunakan nomor. Tapi kalau di pilkada, hal semacam itu saya kira tidak begitu difungsikan. Kenapa? Karena satu, kandidat yang akan bertarung atau kandidat yang akan muncul di kertas suara itu hanya sedikit, terbatas. Kalau di Jawa Barat ya tentu hanya 4. Yeah. Lalu kemudian dari foto-fotonya juga sudah mudah dikenal dan besar. Kalau di pileg tentu foto kecil, namanya panjang, dan setiap partai punya kandidat yang cukup banyak. Jadi di pilkada per hari ini saya kira belum ada bukti yang bisa dianggap sebagai bahwa nomor urut itu punya pengaruh terhadap tingkat kemenangan itu. Jadi hari ini saya kira yang menjadi faktor kemenangan adalah tetap di popularitas, lalu di dukungan mesin partai politik, lalu di dukungan misalnya di simpul-simpul pemilih. Ada tokoh misalnya dari satu komunitas misalnya, tapi komunitasnya dia banyak, simpulnya besar, maka itu lebih besar peluangnya dibandingkan hanya mengandalkan misalnya nomor urut 1 karena faktor di paling awal misalnya. Itu saya kira tidak begitu. Berbeda kalau di pilkada, begitu. Berbeda kalau di pileg gitu. Oke, baik. Jadi memang faktor nomor urut tidak terlalu berpengaruh. Tapi tadi sempat Pak Deddy juga bagaimana roda penggerak partai ini juga sangat penting. Kita melihat ada pasangan calon, kalau kita melihat untuk pasangan calon nomor urut 4 itu Deddy Mulyadi dan juga Irwan Setiawan itu gemuk dengan koalisi partai. Sementara itu kalau kita lihat juga kalau misalnya partai yang cukup aktif untuk ataupun juga loyalis cukup tinggi yaitu adalah PKS yang mendukung Ahmad Saiku dan juga Ilham Akbar Habibie. Kita sandingkan dua pasangan ini terlebih dahulu. Bagaimana satu dengan parpol yang gemuk, satu lagi dengan dukungan partai yang cukup juga loyalisnya cukup bagus seperti itu. Ya, memang ini satu hal yang dilematis ya. Dalam satu sisi misalnya, kalau di catatan survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion misalnya, itu setiap kali survei pasti ada pertanyaan begini, kira-kira lembaga non pemerintah yang mana, termasuk juga mungkin nanti digabungkan dengan lembaga pemerintah begitu ya, yang paling dipercaya oleh publik. Di situ akan muncullah lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga-lembaga politik. Salah satunya yang kami uji adalah partai politik. Dan ternyata partai politik itu memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Dalam artian bahwa sebagian besar masyarakat, sebagian besar pemilih, itu sebenarnya tidak percaya pada partai politik. Bahkan dari 20 daftar lembaga, IPO sering menemukan partai politik itu bahkan di 3 besar terakhir. Dekat dengan DPR. DPR sebagai lembaga pemerintah sama-sama tidak dipercaya, linear dengan partai politik yang juga tidak dipercaya. Maksud saya adalah koalisi yang besar itu menjadi tidak menentukan. Kenapa? Karena faktanya partai politik juga tidak memiliki reputasi yang baik atau tidak memiliki reputasi yang kuat di akar pemilih. Ini pemilih secara umum ya, pemilih generik yang memang mereka bukan kader partai politik, bukan loyalis dari partai politik. Meskipun besarnya kelompok koalisi itu membantu masing-masing kandidat hanya sekedar melakukan propaganda politik. Mereka bisa melakukan akses terhadap misalnya sosialisasi. Mereka tidak perlu lagi membangun yang namanya jejaring pemilih karena sudah ada struktur-struktur partai. Hanya sekedar itu. Tapi apakah kemudian kampanye-kampanye partai politik itu bisa mempengaruhi secara signifikan terhadap pemilih? Nah, itu yang tidak ada. Dalam artian kecil sekali. Meskipun ada 1-2 partai gitu ya yang memang punya basis loyal yang cukup tinggi. Kalau disandingkan antara Deddy Mulyadi dengan Ahmad Saiku, besar kemungkinan dari porsi loyalis partainya itu lebih besar di Ahmad Saiku. Kenapa? Karena PKS punya porsi pemilih loyal, dalam artian pemilih yang memang dia kader dan juga simpatisan PKS, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemilih atau loyalis partai politik yang ada di koalisinya Deddy Mulyadi. Tapi kalau kemudian digabung misalnya, bagaimana dengan gabungan PKS Ahmad Saiku, lalu kemudian Gerindra dengan Deddy Mulyadi, nah ini kemudian nanti bisa saja dari sisi komposisi besar mungkin lebih besar Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena popularitas Ahmad Saiku yang rendah, PKS yang tinggi dengan partai politik di tingkatan
Deddy Mulyadi yang rendah, tapi popularitas ketokohannya yang tinggi. Kenapa Deddy Mulyadi bisa diprediksi akan jauh lebih unggul? Karena sebaliknya dengan tingkat kepercayaan publik terhadap partai yang rendah, maka tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh ini tinggi dalam pemilihan. Jadi lebih banyak memang pemilih itu yang akan memprioritaskan memilih karena faktor tokohnya dibandingkan karena faktor partai. Nah, itulah yang kemudian membuat kenapa kemudian koalisi besar itu tidak menjamin begitu ya. Tapi koalisi yang tidak besar juga tidak menjamin kemudian lebih efektif kalau tokohnya juga tidak tokoh yang cukup besar. Ahmad Sayhu saya kira punya basis massa yang bagus. Ilham Habibie punya reputasi yang bagus. Tapi apakah seluruh atau mayoritas warga Jawa Barat itu match dengan ketokohan Ilham? Kan ini yang jadi masalah. Sebagian besar masyarakat Jawa Barat adalah tinggal di pedesaan. Kelompok ibu, ya, kelompok ibu. Lalu lebih kecil lagi misalnya dari sisi kelas ekonomi, kelas menengah bawah misalnya. Kategori kelompok masyarakat yang semacam ini itu sejauh ini itu lebih dekat pada Deddy Mulyadi. Yang memang sudah dikenal di tingkatan desa dibandingkan tingkatan kota begitu ya. Jadi kalau mau head to head misalnya antara dua orang ini, besar kemungkinan Deddy Mulyadi tetap akan lebih unggul. Bahkan Ahmad Sayhu sekalipun juga popularitasnya rata-rata adalah di tempat perkotaan. Kota Bekasi misalnya, kota Bandung. Itu adalah kota-kota besar. Kota Sukabumi. Bukan Kabupaten Sukabumi, tapi kota Sukabumi. Itu kota-kota yang besar yang punya potensi dekat dengan Ahmad Sayhu. Tapi sebaliknya di wilayah pedesaan segala macam, itu akan lebih kuat ke wilayah Deddy Mulyadi. Tapi kalau kita melihat juga berarti faktor ketokohan ini yang menjadi poin utama elektabilitas di Jawa Barat seperti itu ya Pak Deddy. Tapi kalau kita melihat seperti apa untuk pasangan calon lainnya seperti misalnya Acep Adang dan juga JJ serta Ronald, juga tadi Acep Adang dengan Gitalis yang pada saat pencalonan sendiri dalam tanda kutip ini dengan waktu yang cukup singkat, apakah juga ketokohan ini bisa dikejar untuk mengejar popularitas di Pilkada? Nanti kita jawab pertanyaannya setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol, pemirsa Menggagas Politik.